Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ardian, mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, tiga jurnal mengenai UTS untuk teori informasi. Hmm, jadi tiga jurnal itu kita akan mereviewnya satu persatu. Langsung saja kita akan membuat review pada tiga jurnal itu. Yang pertama adalah Evidence of Probability Misconception in Engineering Students. Why even an inaccurate explanation is better than explanation. Jadi analisisnya untuk itu dari jurnal tersebut adalah bukti kemungkinan miskonsepsi pada mahasiswa teknik mengapa penjelasan yang tidak akurat lebih baik daripada tidak ada penjelasan dari International Journal of STEM Education. Artikel ini menyelidiki bahwa kemungkinan kesalahpahaman yang umum di kalangan mahasiswa sarjana teknik elektro di Serbia. Ini menguji 5 kesalahpahaman spesifik: ketidakpekaan terhadap suatu sampel, pengabaian tingkat dasar, kesalahpahaman tentang peluang, korelasi, ilusi, dan bias dalam mengevaluasi peristiwa konjungtif dan disjungtif. Evaluasinya adalah penulis jurnal ini mengembangkan instrumen tes yang terdiri dari tugas-tugas pilihan ganda terkait dengan miskonsepsi tersebut, serta mengharuskan siswa untuk menjelaskan jawabannya. Lebih dari 500 siswa menyelesaikan tes. Tanggapan mereka dianalisis untuk menentukan prevalensi kesalahpahaman serta berhubungan antara memberikan penjelasan dan kinerja tes. Hasilnya adalah penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa teknik elektro rentan mengalami miskonsepsi dalam penalaran probabilitas. Meskipun banyak yang dapat memilih jawaban pilihan ganda yang benar, namun jauh lebih sedikit yang dapat memberikan penjelasan yang akurat. Analisis penjelasan mengungkapkan kesalahpahaman umum dalam pemikiran mahasiswa pada beberapa tugas. Menariknya, kemampuan untuk memberikan penjelasan apapun atas suatu jawaban, bahkan jawaban yang salah, memiliki korelasi yang lebih kuat dengan estimasi nilai tes yang lebih tinggi dibandingkan hanya memilih pilihan ganda yang tepat saja. Siswa yang menjelaskan alasan tamaknya lebih serius dalam mengerjakan tugas. Seperti itu untuk uh, bukti kemungkinan miskonsepsi pada mahasiswa teknik, mengapa penjelasan yang tidak akurat lebih baik daripada tidak ada penjelasannya. Jadi yang saya tangkap di sini adalah misalkan ada tugas ataupun apa, lebih baik menjelaskan tidak akurat daripada menggunakan pilihan jawaban atau pilihan ganda seperti itu. Efeknya ada lebih lebih mengena ke mahasiswa, dan mahasiswa lebih serius untuk menanggapinya daripada menggunakan pilihan ganda seperti itu. Yang kedua adalah lossy image compression with compressive autoencoder. Analisanya adalah menyajikan pendekatan baru untuk masalah optimasi autoencoder untuk kompresi gambar lossy, format media baru, perubahan teknologi perangkat keras, serta berbagai kebutuhan yang jelas. Dan jenis konten membutuhkan algoritma kompresi yang lebih fleksibel dari kodek yang ada. Autoencoder memiliki potensi untuk mengatasi kebutuhan ini, namun sulit untuk dioptimasi langsung karena ketidakdiferensiabilan kerugian kompresi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan minimal pada kerugian cukup untuk melatih encoder dalam mencapai tingkat kompetitif dengan JPEG 2000 dan mengalahkan pendekatan berbasis RNN. Yang baru diusulkan, jaringan yang diutarakan juga efisien secara komputasi berkat arsitektur subpixel sehingga cocok untuk menggambar resolusi tinggi. Hasilnya adalah autoencoder ini mampu menyamai atau melampaui kualitas JPEG 2000 berdasarkan PSNR,
SSIM dan MSSSIM. Uji min opinion score juga menunjukkan kualitas subjektif lebih baik daripada JPEG 2000. Evaluasinya adalah arsitektur yang efisien memungkinkan decode gambar resolusi tinggi di perangkat konsumen, namun masih perlu dikembangkan untuk optimisasi metrik persepsi. Seperti itu. Nah, untuk zona yang terakhirnya adalah on the estimation of mutual information. Untuk analisanya adalah berfokus pada estimasi mutual information dari sampel yang terbatas X dan Y. Masalah utama dalam estimasi mutual information adalah ketahanannya terhadap transformasi di mana nilai mutual information tetap tidak berubah. Seperti transformasi tipe 1, koordinat. Yang ketiga adalah marginalisasi. Dan kasus khusus tipe 4, penyertaan atau produk. Estimasi yang gagal memenuhi standar-standar tersebut tidak akan robust dalam penerapannya secara umum, karena sebagian besar tugas pembelajaran memanfaatkan transformasi yang termasuk dalam referensi bagian 1. Maka mutual informasi dapat memberitahu kita tentang transformasi mana yang paling optimal. Untuk hasilnya adalah didapatkan bahwa estimator Kraskov dapat invarian terhadap transformasi koordinator secara umum, variabel berlebih, dan noise yang mempengaruhi hasil estimasi. Untuk evaluasinya adalah estimator Kraskov tidak cukup robust untuk mengestimasi mutual informasi secara umum karena keterbatasan dalam menangani transformasi koordinasi, redundansi, dan noise. Hal ini menunjukkan perlu dikembangkan metode baru yang lebih handal. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya adalah dari ketiga tersebut adalah yang pertama adalah ada studi menekankan pentingnya membongkar penjelasan siswa membandingkan hanya melihat jawaban pilihan ganda akhir. Hal ini juga menyoroti kebutuhan untuk lebih mengembangkan pemahaman mendalam siswa tentang konsep probabilitas dan kompetensi dalam menjelaskan alasan mereka. Hasilnya menginformasikan cara untuk meningkatkan pengajaran probabilitas bagi mahasiswa teknik. Yang kedua adalah penelitian ini berhasil melatih autoencoder dan end-to-end untuk mencapai kompresi gambar berkualitas tinggi. Pendekatan secara namun efektif dalam mengatasi ketidakdiferensiabilan masalah ini. Hasil ini menunjukkan potensi jaringan saraf untuk komprehensi multimedia masa depan. Yang ketiga adalah estimator Kraskov tidak cukup robust untuk mengestimasi mutual information secara umum karena keterbatasannya dalam menangani transformasi koordinat, redundansi, dan noise. Hal ini menunjukkan perlu dikembangkan metode baru yang lebih handal. Seperti itu. Sekian dari penguraian atau penjelasan dari saya terkait 3 jurnal untuk UTS teori informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.